Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 7 yang berbunyi, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah metode atau cara mengusir kuasa iblis atau setan agar lari dari kita. Sesungguhnya di dalam kita punya kesempatan sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus untuk mengusir dan membebaskan orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan. Sebenarnya mengusir iblis itu yang menghuni rumah-rumah dan juga memberikan penampakan-penampakan sehingga penghuni atau penjaga rumah ketakutan. Begitu juga pribadi orang yang dirasuki setan. Tentu saja kita harus ingat untuk selalu mengajarkan tentang kebenaran yang berdasarkan Alkitab saja, di mana sesungguhnya tidak perlu memanggil seseorang atau siapapun untuk mengusir iblis atau setan-setan itu dan melepaskan orang yang kerasukan setan itu. Semua dan setiap pribadi kita, orang yang sungguh-sungguh mau mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti bisa dan dapat mengusir iblis atau setan-setan itu agar lari dari kita. Tuhan Yesus Kristus telah mengatakan di dalam firman-Nya, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku." Markus 16 ayat 17. Oleh sebab itu, apabila seseorang sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai salah satu wujud nyata tandanya adalah kita bisa dan dapat mengusir iblis atau setan-setan itu guna melepaskan mereka yang dirasuk iblis atau setan itu. Sesungguhnya itulah jaminan yang pasti yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, umat miliknya ini. Bagaimana metode atau cara mengusir iblis atau setan-setan itu agar lari dari kita? Hanya ada dua syarat. Pertama adalah tunduklah kepada Allah Bapa. Seseorang tidak akan dapat tunduk kepada Tuhan Allah Bapa kita tanpa adanya sikap yang rendah hati. Sesuatu ketaatan yang menjadi syarat mutlak bagi kita untuk mau sungguh-sungguh. Jangan merendahkan diri kepada suatu otoritas yang lain di luar dari Allah Bapa kita dan menolak adanya kesombongan diri kita sebagai umatnya ini. Sesungguhnya orang yang tunduk kepada Tuhan Allah Bapa kita, maka ia akan terus belajar semakin rendah hati. Itulah sebabnya masih ada banyak pelayan firman Tuhan atau seorang yang memang disebut sebagai pelayan firman yang senantiasa dapat berkhotbah, tidak akan pernah bisa dan dapat mengusir iblis atau setan karena ia tidak sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan Allah Bapa yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus di dalam segala kerendahan hatinya. Kedua, lawanlah iblis. Inilah metode atau cara selanjutnya, bahwa setelah seseorang bersikap rendah hati dan menyembah, tunduk kepada otoritas kekuasaan yang memang tak tertandingi adalah kuasa Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Lawanlah iblis itu dengan mengetahui tipu muslihatnya, dengan berani melawan. Jika setan-setan menggertak, maka walaupun sebenarnya dengan suara pelan, maka iblis itu pasti takut dan lari dari kita. Jika kita belum terbiasa, maka ucapkanlah kata-kata penuh iman dengan suara yang lantang. Juga boleh mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka seperti kata Alkitab, setan maupun iblis itu akan lari dari kita
maupun orang yang dirasuki iblis atau setan-setan itu. Lakukanlah dan praktekkanlah, maka kita pasti bisa mengusir iblis atau setan itu dengan mengikuti 2 syarat yang sudah disampaikan tadi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau hari ini kami di dalam merenungkan firman Tuhan sudah boleh memakai 2 metode atau cara untuk mengusir kuasa iblis atau setan-setan itu agar lari dari kehidupan kami adalah dengan cara yang sungguh hanya 2 saja. Tunduk kepada Tuhan Allah Bapa, otoritas Tuhan Allah Bapa lah yang harus diutamakan, bukan diri kami pribadi. Demikian juga kami harus melawan kuasa iblis itu dengan kuasa-Mu yang maha segala-galanya, untuk sungguh-sungguh kami boleh dimenangkan dari kuasa iblis setan-setan itu sendiri. Termasuk pada saat ini apabila di antara kami ada yang menanggung beban berat maupun ringan akibat gangguan kesehatan, sakit penyakit yang sudah sejak lama mendera hidup kami. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mempercayai adanya mujizat yang Tuhan karuniakan kepada umat-Mu ini masih berlaku dan terjadi dalam hidup kami. Kami harus sadari bahwa hidup ini sendiri adalah mujizat-Mu Bapa, sehingga ketika ada persoalan atau pergumulan hidup yang akhirnya membuat kesehatan kami terganggu dan kami saat ini dalam kondisi sakit, pasti Tuhan akan memenangkan kami. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa sakit penyakit, kuasa yang sering dipakai oleh iblis itu untuk menekan kami, untuk mempengaruhi kami supaya memberontak kepada Tuhan dapat dikalahkan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa, bermohon, jadilah kehendak-Mu atas diri kami. Amin.